Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita dan Allah curahkan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita teladan yang sempurna. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah guna mempelajari sebahagian daripada ayat-ayat Allah untuk dijadikan pelajaran dan untuk dijadikan panduan dan tuntunan menata kehidupan sesuai dengan yang diinginkan oleh pencipta kehidupan itu, dan menata diri sesuai dengan keinginan pencipta diri tersebut. Hari ini insyaallah bagian terakhir dari syarah surat Al-Fajr. Sebelum kita melanjutkan ke ayat yang 25 hingga akhir, mari kita dengarkan terjemahan dari awal surat Al-Fajr. Sudah penterjemah sudah siap? Insyaallah siap, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Demi fajar. Walayalin 'ashr. Demi malam-malam yang 10. Wasyaf'i wal watr. Bilangan genap dan ganjil. Wallaili idza yasr. Dan malam apabila telah berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah tidak kau perhatikan bagaimana berbuat Rabbmu terhadap kaum Ad? Irama dzatil imad. Kaum Iram yang mempunyai bangunan tinggi-tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang belum diciptakan sebelumnya yang belum diciptakan seperti itu di negeri-negeri. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Dan kaum Samud orang-orang yang membelah-belah batu di lembah. Wa fir'auna dzil autad. Dan Fir'aun yang mempunyai pasak. Alladzina taghaw fil bilad. Orang-orang yang melampaui batas di negeri.
فأكثروا فيها الفساد. Maka dia membuat kerusakan di negeri-negeri. Mereka. Maka dia membuat kerusakan di dalam negeri. Mereka. Maka mereka membuat kerusakan di dalam negeri. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. Menimpakan atasnya Robnya cemeti azab. Ulangi. Maka menimpakan atas mereka Robmu cemeti azab. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Robmu benar-benar mengawasi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila dia diberi cobaan, maka diberi cobaan oleh Rabbmu, maka Rabbnya memuliakannya dan memberinya nikmat. Maka dia berkata bahwa Rabbku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun apabila diberi cobaan dengan karena mereka dengan menyempitkan rezeki, maka dia berkata bahwa Robku menghinakanku. Kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan engkau tidak memuliakan anak yatim. Kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan tidaklah kalian menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Dan kalian memakan harta warisan dengan mencampur baurkan yang halal dan yang. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali tidak diperlihatkan sekali tidak apabila diguncangkan bumi dengan guncangan-guncangan. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan didatangkan wajah Robku, wajah Rob kalian, Robku, dan para malaikat-malaikat yang berbaris-baris. Ulangi. Dan didatangkan dan kami datangkan Rob kalian. Dan datang Rob kalian dan malaikat yang berbaris-baris. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Pada hari itu baru akan ingat manusia, dan apalah gunanya ingatan
untuknya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kalau aku dahulu mempersembahkan kebaikan. Ulangi. Dia berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu mempersembahkan kebaikan. Mempersembahkan kebaikan untuk hayatku, untuk hidupku, mempersembahkan kebaikan untuk hidupku. Baik. Ayat berikutnya, fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini insyaallah taala akan menjadi pelajaran kita akhir daripada surat Al-Fajr pada hari ini. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Fa artinya maka yauma idzin pada hari itu la tidak yu'adzibu mengazab azaba azabnya ahad seseorang dan sepertinya mufradatul ayat, mufradat daripada ayat, kosakata daripada ayat telah kita pelajari semuanya. Fayauma idzin, maka pada hari itu, yaitu akhirat, di alam akhirat, la yu'adzibu, tidak mengazab, azabahu, azabnya, ahad, seseorang pun. Tak ada seseorang pun yang mengazab seperti azabnya Allah di akhirat. Tak ada seseorang pun yang mengazab seperti itu. Ancaman akan dahsyatnya azab Allah yang Allah siapkan di akhirat. Ancaman akan dahsyatnya azab yang Allah siapkan di akhirat. Adapun dunia ini, manusia juga diazab oleh Allah, tapi tidak seperti azab di akhirat. Tidak seperti azab di akhirat, seperti dikubur dalam tanah, ditenggelamkan di laut, ditenggelamkan di laut, dikirim angin yang kencang, akan tetapi azab itu tidak sebanding dengan azab yang ada di akhirat. Allah menyiapkan azab yang dahsyat itu di akhirat. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, apabila berhubungan dengan Allah, maka Allah tabaraka wa ta'ala yang ia miliki kesempurnaan. Sampai kepada azab Allah pun azab yang sempurna. Namun azab yang sempurna itu tidak ia letakkan di dunia, namun ia letakkan di
di akhirat. Karena apa? Karena ia berkehendak dunia ini bukan negeri hukuman, bukan negeri pembalasan. Negeri pembalasan bukanlah dunia, negeri pembalasan adalah akhirat. Oleh karena itu azabnya yang sempurna ia letakkan di akhirat. Sebagaimana dunia ini bukan negeri nikmat, sebagai ganjaran atas orang-orang yang berbuat baik, karena negeri pembalasan adalah akhirat, maka nikmat yang sempurna untuk hamba-hambanya yang taat kepadanya pun ia letakkan di akhirat. Pun ia letakkan di akhirat. Dunia ini negeri cobaan, negeri ujian, walau ada hukuman, namun bukan yang disiapkan seperti yang disiapkan Allah di negeri yang memang dia adalah negeri pembalasan, negeri hukuman bagi orang-orang yang berhak untuk dihukum. Di dalam Al-Quran surat Al-Hijr, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahu hamba-hambaku, wahai Nabi, wahai Rasul, beritahu hamba-hambaku, Nabi ibadi anni, bahwasanya aku ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha pengasih dan penyayang. Allah maha pengampun, sempurna dalam pengampunan. Allah maha pengasih dan penyayang, sempurna dalam kasih dan sayang. Seperti yang tadi kita katakan, yang berhubungan dengan Allah adalah sesuatu yang sempurna. Lanjutan ayat, wa anna adabi huwal adabul alim. Dan sesungguhnya adabku, dia adalah adab yang sangat teramat pedih. Kedua-duanya kesempurnaan. Kasih dan sayang Allah sempurna, pemaaf dan pengampunnya Allah sempurna, namun ketika seseorang tidak mendapatkan ampunan dan kasih sayang di akhirat, berarti dia akan masuk ke dalam azab. Azab itu pun sempurna di dalam pedihnya. Dan sudah berulang-ulang kita sampaikan, dan bermacam ayat kita lalui tentang azab Allah di akhirat dan keadaan penduduk neraka. Sebuah ayat yang tak bisa dibayangkan oleh manusia pedihnya. Rasul berbicara tentang azab paling ringan. Azab paling ringan itu pun tak bisa dibayangkan oleh manusia di permukaan bumi terjadi. Karena tak ada orang yang diazab seperti itu, yang merasakan azab seperti itu. Azab yang paling ringan, kata Nabi SAW, di akhirat, di neraka Allah di akhirat, adalah seorang yang diletakkan di telapak kakinya 2 bara api neraka. Panasnya mengalir ke atas sampai ke kepalanya, sehingga otak yang ada di kepala mendidih. Yang seperti ini di dunia tidak ada. Tak ada orang yang tubuhnya kepanasan sehingga seluruh tubuhnya mendidih, dia masih hidup, itu nggak ada. Tidak ada. Hancur satu organ tubuh manusia di permukaan bumi, manusia akan mati. Kalau yang di atas kepala mendidih, berarti semua yang ada di bagian dalam mendidih sudah. Itu hanya bara api neraka diletakkan di telapak kaki, di bagian bawah telapak kaki. Kalau ini azab paling ringan dan tidak bisa dibayangkan dahsyatnya, bagaimana lagi yang di atasnya, bagaimana lagi yang di atasnya, bagaimana lagi yang di atasnya. Maka ini adalah ancaman kepada orang-orang yang tidak patuh dan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, hidup di atas maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, diancam dengan azab yang pada hari itu tak ada azab siapapun yang mengadab seperti azabnya Allah itu. Kenapa? Sempurna di dalam kepedihannya, sempurna di dalam dahsyatnya azab itu. Sehingga manusia yang masuk azab Allah di akhirat, dialah orang yang sebenar-benar merugi. Yang masuk azab Allah di akhirat dan tidak keluar dari azab Allah di akhirat, dialah orang yang sebenar-benarnya merugi.
Dan azab Allah di dalam neraka melupakan seluruh nikmat di permukaan bumi. Melupakan seluruh nikmat di permukaan bumi. Rasulullah SAW bersabda, didatangkan dari penduduk neraka orang yang di dunia paling banyak mendapatkan nikmat. Namun di akhirat penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka sesaat, diangkat kembali dan ditanyakan kepadanya, apakah pernah berlalu kenikmatan dalam hidupmu? Dia mengatakan, tidak wahai Rabb. Sesaat di akhirat membuat manusia lupa kenikmatan yang dia pernah rasakan seumur hidupnya di dunia. Padahal kata Nabi, dari seluruh penduduk neraka, dia orang yang paling mendapatkan nikmat di dunia. Lupa dia sudah. Hal yang sama di surga. Ja'alani Allah wa iyyakum min ahlil jannah. Semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya penduduk surga. Allah mengatakan, didatangkan orang yang paling banyak mendapatkan bencana dan petaka dan kepedihan di dunia, yang paling banyak mendapatkan penderitaan di dunia dari penduduk surga. Lalu dimasukkan ke dalam surga sesaat, lalu dikeluarkan dan ditanya kepadanya, apakah pernah berlalu dalam hidupmu suatu kesulitan, suatu kepedihan, bencana? Kata dia, tidak pernah wahai Rabb. Sesaat di surga membuat manusia lupa seluruh kepedihan yang pernah lalu dalam hidupnya. Inilah dia nikmat yang sempurna, adab yang sempurna yang Allah letakkan di akhirat. Dan semua manusia tempat abadinya salah satu di antara dua tempat ini. Semua manusia tempat abadinya salah satu di antara dua tempat ini. Kalau tidak abadi selama-lamanya di surga, kalau tidak dia abadi selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik, daripada neraka Allah tabaraka wa taala. Ini dia ancaman Allah tabaraka wa taala akan azab neraka yang sangat dahsyat, di mana tak seorang pun pernah mengadab dengan adab seperti itu, plus tentunya tidak seorang pun yang pernah merasakan adab seperti itu, dan tak seorang pun yang mampu merasakan adab yang Allah siapkan di akhirat. Maka di sini Allah ingin memberikan kepada manusia teguran, wahai manusia, hati-hati dalam hidup di permukaan bumi, jaga diri dari azab yang dahsyat. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak seseorang yuthiqu, mengikat, ikatan, dan tidak ada mengikat seperti ikatannya seorang pun di permukaan bumi, di kehidupan dunia. Tak ada yang mampu mengikat sehebat, sedahsyat ikatan Allah tabaraka wa ta'ala di akhirat. Di akhirat ada belenggu, na'udzubillah, di neraka Allah ada belenggu, ada rantai yang dengannya penduduk neraka dirantai, dibelenggu oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan tak ada yang seperti itu di dunia. Dahsyatnya. Disebutkan di dalam tafsir, belenggu neraka itu masuk dari dalam tubuh, masuk dari dubur, keluar
dari mulut. Dengannya dirantai penduduk neraka. Dan panjangnya 70 hasta. Api besi yang sangat panas. Yang terbuat dari api neraka. Tak ada yang bisa mengikat manusia dengan belenggu seperti belenggu ilahi. Dan api yang panas masuk ke dalam badan. Rantai yang sangat panas masuk ke dalam badan. Porak-poranda isi tubuh keluar dari mulut. Dan manusia tetap tidak mati. Siapa yang bisa merasakan itu? Dan di mana di permukaan bumi orang yang dimasukkan api panas dalam tubuhnya, dari dubur keluar dari mulut, yang dia tidak mati dan tetap merasakan panasnya. Itu baru panasnya besi, belum panas kiri dan kanannya, atas dan bawahnya. Belum pukulan malaikat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Azab Allah yang tiada tara. Oleh karena itu para nabi dan para rasul adalah manusia yang paling sayang kepada manusia di saat mereka mengajak manusia untuk menghindar dari neraka. Menjauhkan dirinya dari adab neraka. Itulah manusia yang paling sayang kepada manusia, para nabi dan para rasul. Dan pemimpinnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hammuhum, keinginan mereka yang sangat hebat, bagaimana umat ini terhindar dari neraka. Oleh karena itu berulang-ulang di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, saya memperingatkan kalian akan beratnya dan dahsyatnya azab di akhirat. Saya mencoba untuk menghalangi kalian untuk ditimpa oleh azab. Permisalan saya dan permisalan kalian ini bagaikan seseorang yang berdiri di dekat sebuah kobaran api dan hewan-hewan terbang itu berusaha untuk masuk ke dalam kobaran api itu, dan saya berusaha untuk menghindari, mencegah kalian untuk masuk ke dalam kobaran api itu. Hammuhum, keinginan mereka yang sangat hebat di dalam hati itu bentuk kasih sayang yang tiada tara dari para nabi dan para rasul kepada seluruh umatnya. Maka orang yang paling sayang kepada Anda adalah orang yang ingin menjauhkan Anda dari petaka dahsyat di akhirat. Dan itu otomatis. Terhindar dari petaka dahsyat di akhirat, otomatis masuk ke dalam nikmat yang tiada tara di akhirat. Dua hal yang tidak bisa terpisah. Terhindar dari sini berarti masuknya kemari karena tidak ada tempat selain akhirat. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tak ada yang mengikat. Di dalam azab yang dahsyat di neraka tidak ada ikatan seperti ikatan Allah tabaraka wa ta'ala. Perintah Allah ketika mengikat, mengazab di nerakanya, azab yang dahsyat. Penduduk neraka la yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup, tak pula mati. La yamutu, tidak mati, wala yahya, tidak pula hidup. Dikatakan hidup berantakan, dikatakan mati masih hidup. Dikatakan hidup tubuhnya hancur lebur, bagaimana orang hidup seperti itu? Dikatakan mati dengan tubuh yang hancur itu, dia tetap hidup dan merasakan pedihnya azab di setiap potongan tubuhnya yang hancur lebur itu. Maka kalimat la yamutu fiha wa la yahya itu sangat berat. Dan itu diperdengarkan kepada kita setiap pekan. Disunnahkan imam membacanya setiap pekan. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati di dalam neraka, tidak juga hidup. Dua ayat ini bicara tentang ancaman Allah akan neraka.
ancaman Allah tabaraka wa ta'ala akan azabnya di neraka, supaya manusia hidup memiliki perhitungan untuk tidak mengikuti hawa nafsu kepada jalan-jalan yang indah terlihatnya tapi mengantarkan ke neraka. Syaitan pasti akan mengajak ke sana, iblis dan bala tentaranya ingin menarik ke sana sebagaimana yang dia proklamirkan kepada Allah. Manusia juga punya keinginan, punya nafsu ke arah itu, akan tetapi takut kepada azab Allah, takut kepada Allah dan azabnya adalah benteng yang sangat kuat yang akan membentengi manusia dari mengikuti hal tersebut. Setelah bicara neraka dan azabnya, Allah bicara surga. Dan seperti itu tuh isi Al-Quran dari awal sampai akhir. Allah bicara surga, bicara neraka. Bicara neraka, bicara surga. Bicara orang-orang yang masuk neraka, bicara orang-orang yang masuk surga. Bicara orang yang masuk surga, bicara orang yang masuk neraka. Bicara azab, bicara nikmat. Bicara nikmat, bicara azab. Terus seperti itu. Apabila kita membaca Al-Quran, kita dipindah-pindah dari azab, pindah kepada nikmat, dari nikmat pindah kepada azab, dari orang-orang yang beruntung pindah kepada orang-orang yang merugi, dari orang-orang yang merugi pindah ceritanya kepada orang-orang yang beruntung. Ashabul yamin, setelah itu bicara ashabus shimal. Seperti itu terus. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengerti isi kandungan Al-Quran, batinnya itu selalu azab, nikmat. Manusia selamat, manusia merugi. Seperti itu terus. Sehingga ketika membaca Al-Quran dengan tadabbur, hati manusia itu dipenuhi dengan takut, harap. Harap, takut. Ada takutnya, tapi ada harapnya. Datang harapnya, harus diiringi dengan takutnya. Seperti itu terus. Sehingga para ulama mengatakan takut dan harap itu bagaikan dua sayap burung yang tidak bisa terbang kecuali dengan dua sayap yang sempurna itu. Salah satunya lemah, maka burung tak bisa terbang. Hal yang sama dengan imannya orang yang beriman, dia terbang dengan takut dan harap. Harap dan takut, dan keseimbangan antara harap dan takut, itulah kebaikan hidup seorang mukmin di permukaan bumi. Setelah azab, Allah bicara nikmat di surganya dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini adalah penduduk surga. Sudah pindah cerita dari azab di neraka kepada penduduk surga. Dimulai dari ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuha, wahai an-nafsu, jiwa, al-mutmainnah, tentram. Wahai jiwa yang tentram. Ini adalah ciri-ciri penduduk surga. Hidup di dunia dengan tentram, jiwanya. Irji'i ila rabbiki
radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah. Ila, kepada, Rabbika, Rabbiki, Rabbmu. Radiyatan, engkau ridho. Mardiyah, diridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dialah orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Dan mereka adalah calon-calon penduduk surga Allah. Mendapatkan ketentraman di atas ketaatan. Di dalam Al-Quran surat At-Takwir Allah berfirman, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang taat benar-benar berada di dalam kenikmatan. Sesungguhnya orang-orang yang taat benar-benar berada di dalam kenikmatan. Dan kenikmatan yang tiada tara itu letaknya di dalam hati yang tentram. Hati yang tidak gundah gulana. Hati yang tidak penuh ketakutan, kekhawatiran dan yang merusak kedamaian dan ketentraman hati. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu. Kembalilah engkau kepada Rabbmu. Masuklah ke alam akhirat. Radiyatan, engkau ridho. Mardiyatan, engkau pun diridhoi. Dikatakan bahwa ini ucapan malaikat maut ketika akan mencabut ruhnya orang yang beriman. Sehingga orang yang beriman bahagia ketika akan meninggal. Maka ketika terlihat orang-orang yang baik hidup di permukaan bumi, akan meninggal wajahnya berseri-seri, ada sebahagian di antara mereka yang senyum. Mudah-mudahan itu indikasi dia sedang mendapatkan kabar gembira dari malaikat maut, sehingga dia bahagia luar biasa. Sebelum detik-detik roh terakhirnya keluar, nafas terakhirnya ia hembuskan. Saya pernah menyaksikan langsung adanya orang yang tersenyum detik-detik terakhir hayatnya. Dia tersenyum-senyum yang sangat sempurna. Senyum yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa memastikan, akan tetapi karena itu ilmu gaib. Namun yang kita lihat dia tersenyum, sehingga kita mengatakan mudah-mudahan itulah saatnya di mana malaikat maut telah datang memberikan kabar gembira kepadanya bahwa dia adalah orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika dapat kabar gembira itu, dia senang, dia ridho, terjadi ridho pada dirinya. Radiyatan. Dia ingin, bahkan ingin wafat. Ketika kabar gembira itu belum datang dan dia ditimpa oleh penyakit yang dia malah, banyak manusia malah takut mati.
Namun kalau dia adalah penduduk surga, begitu datang malaikat, dia malah ingin wafat dan ingin bertemu dengan Allah. Dan itu keadaan orang mukmin ketika akan meninggal. Dia ridho, dia bahagia, ingin wafat dan ingin bertemu dengan Allah, mencintai pertemuan dengan Allah, menginginkan pertemuan dengan Allah, dan Allah pun mencintai dan menginginkan pertemuan dengan dirinya. Mardiyah, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan bahwa ini juga perkataan malaikat nanti di akhirat. Tidak hanya ketika sakratul maut, tapi di akhirat juga ada kalimat ini diucapkan kepada para penduduk surga. Sebelum masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu, engkau ridho dan engkau pun diridhoi. Ketika masuk surga sudah jelas ridho, jelas. Nikmat tiada tara, di hadapan mata, dirasakan. Namun lebih daripada itu, ridho Allah kepada penduduk surga, yang mana ridho Allah kepada penduduk surga itu tak ada lagi setelahnya murka. Sebagian para ulama mengatakan ini lebih daripada sekedar nikmat surga. Karena ridho ini tak lagi bertukar dengan murka. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah menggandengkan azab yang dahsyat dengan ridho dan ampunan dan ridho. Karena dia adalah nikmat yang sangat hebat, lawan daripada azab yang sangat dahsyat. Allah berfirman, wa fil akhirati azabun syadidun. Di akhir nanti akan ada azab yang sangat pedih. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan ada ampunan dari Allah dan ada ridho dari Allah. Ridho dan ampunan dan ridho lawan daripada azab yang sangat dahsyat. Ala kulli hal, ana ingin mengatakan bahwa ridho Allah di akhirat ini sesuatu yang luar biasa, karena Allah mengatakan wala askhatu alaikum ba'dahu abada. Setelah mendapatkan ridhoku ini di dalam surga, kalian tidak akan pernah aku murkai, aku tidak akan pernah marah kepada kalian untuk selama-lamanya. Fokuskan kepada ini. Kembalilah kepada Rabbmu. Menunjukkan bahwa surga tempat kembali kepada Allah. Dan di dalamnya ada makna bahwa penduduk surga bertemu Allah. Karena mereka kembalinya kemana? Kemana? Kepada Rabb mereka. 4. Dan perhatikan juga ibadah di bumi sebenarnya adalah kembali kepada Allah. Perhatikan sholat. Salat adalah jiwa kita yang kita bawa kembali kepada Allah. Perhatikan zakat. Zakat adalah harta yang kita kembalikan kepada Allah. Perhatikan haji. Badan kita, harta kita, kita bawa ke rumah Allah terbaik di permukaan bumi. Perhatikan aneka ragam ketaatan. Dia adalah membawa ruh untuk kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka wajar orang yang di permukaan bumi rajin beribadah, Allah berikan ganjaran yang sama kepadanya di akhirat. Tapi ini dalam bentuk yang nyata.
Setelah usaha mereka di permukaan bumi membawa ruh mereka selalu kembali kepada Allah, selalu diarahkan kepada Allah, selalu diarahkan untuk mendapatkan ridho Allah, selalu diarahkan untuk mencintai hal-hal yang dicintai Allah, selalu diarahkan kepada hal yang maka Allah berikan ganjaran kepada mereka seperti yang mereka lakukan di dunia, selalu membawa dirinya, keinginannya, jasadnya, hartanya, keluarganya untuk diarahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, digiring menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala, di jalan-jalan yang diridhoi dan dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, di tempat-tempat yang di sana mereka akan ingat kepada Allah, mereka akan takut kepada Allah, mereka akan harap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran yang diberikan di permukaan di akhirat sama dengan jenis amalan yang mereka lakukan di dunia. Hati mereka bawa selalu kepada Allah, jasad mereka bawa kepada Allah, harta mereka curahkan untuk menyerahi ridho Allah. Allah berikan ganjaran benar-benar bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan lihat sebaliknya, orang-orang yang dibawa kepada Allah tidak mau, dibawa kepada ketaatan tidak maunya, menghindar daripada itu, maka Allah juga berikan ganjaran yang sama. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Di akhirat mereka terhijab dari Allah, tak bisa bertemu dengan Allah. Allah tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena di dunia kerjaan mereka lari dari membawa jasad mereka, membawa hati mereka, harta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udkhuli fi ibadi wa udkhuli jannati. Dua ayat sekaligus. Fa artinya maka, udkhuli masuklah, fi ke dalam, ibadi hamba-hambaku, wa dan masuklah surgaku. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian kepada kelompok hamba-hambaku. Itu sebelum masuk ke dalam surga. Artinya di akhirat akan ada pengelompokan manusia. Kelompok surga dengan penduduk surga, kelompok neraka dengan penduduk neraka. Dan itu terjadi di padang mahsyar. Dan itu terjadi di padang mahsyar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok penduduk surga, sekelompok penduduk neraka. Orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah, Allah akan kelompokkan. Dan Allah arahkan orang-orang penduduk surga untuk bersatu di atas satu kelompok yang sama, yaitu kelompok penduduk surga. Di dunia ini, pengelompokan dalam bentuk hati. Yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan benar-benar patuh dan taat kepada Nabi SAW, benar-benar mencintai dan mengikuti para sahabat, benar-benar berusaha menata diri seperti kehidupan mereka, walau tak mampu sehebat mereka.
Maka ini satu kelompok manusia. Namun waktu berbeda, tempat berbeda, jarak berbeda, generasi berbeda. Di akhirat satu kelompok. Mereka lah kelompok hamba-hamba Allah yang akan Allah masukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Baru setelah itu bersama-sama mereka, semoga ada kita di sana, dipersilahkan masuk ke dalam surga Allah. Wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam surgaku. Ini dia ma'asyiral muslimin wal muslimat, pelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan, sebagaimana biasa, kita akan bacakan surat Al-Fajr dari awal sampai akhir. Di akhir setiap surat, kita berusaha untuk mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan, lalu kita berusaha untuk mentadabburinya, mengikuti dengan mentadabburi maknanya, artinya dan maknanya. Yang antum harus lakukan adalah menyimak bacaan ayat Al-Quran yang ana akan bacakan, lalu berusaha untuk meresapi maknanya melalui terjemahan-terjemahan yang telah kita pelajari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Semoga dengan belajar dan latihan terus kita bisa menikmati ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala langsung dari kalamullah, dari perkataan-perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Tujuan daripada majlis ini adalah permintaan agar kemudian kita bisa memahami ayat Al-Quran di saat ayat Al-Quran itu dibacakan kepada kita. Oleh karena itu, yang tadi kita lakukan adalah dalam rangka latihan dan belajar untuk menikmati ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentu dimulai dari tahu artinya dan mengerti sedikit banyaknya tafsirannya sehingga bisa menikmati ketika ayat tersebut dibacakan. Dan pasti tak sama dengan membaca terjemahan, walau terjemahan itu dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena susunan bahasa Arab berbeda, petikan-petikannya berbeda, ketukan-ketukan berbeda, dan ini kalam Allah, perkataan Allah berbeda. Nah, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan untuk mentadabburi ayat-ayatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama, Ustadz, pada ayat ke-24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, manusia disebutkan juga menyesali dia tidak banyak melakukan amal soleh. Kapan penyesalan itu muncul? Apakah ketika sakaratul maut atau ketika sudah di alam kubur? Ya, pada tafsiran ayat ke-24 pertemuan yang lalu kita mengatakan bahwa yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, penyesalan kenapa aku tidak mempersembahkan amal-amal untuk hidupku yang sekarang. Maka dia adalah terbagi dua, pelaku maksiat menyesal kenapa dia tidak berbuat taat. Yang kedua, orang yang berbuat taat pun menyesal kenapa tidak lebih lagi taatnya daripada itu. Ini keadaan di akhirat. Ini keadaan di akhirat. Ya. Oleh karena itu, hari akhirat disebut dengan yaumul hasrah, hari penyesalan. Wa anzirhum yaumal hasrah, berikan mereka peringatan akan hari penyesalan. Hari penyesalan ini adalah hari akhirat, di mana semua manusia menyesal.
Yang berbuat maksiat menyesal kenapa berbuat maksiat, yang berbuat taat menyesal kenapa ketaatannya tidak dilebihkan daripada itu, padahal sering sekali kita bisa berbuat lebih tapi kita berbuat ala kadar. Maka hari itu disebut hari penyesalan, di mana semua menyesali. Ini adalah sifat hari akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Apakah benar sekarang ini surga dan neraka itu sudah ada beserta penghuninya? Soal surga dan neraka sudah ada, ini tidak ada khilaf. Surga dan neraka sudah ada. Buktinya Rasul kita SAW pernah melihat langsung surga dan pernah melihat langsung neraka. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian pernah melihat apa yang pernah kulihat, pasti kalian lebih banyak menangis daripada kalian, dan kalian pasti akan memperbanyak tangis dan akan mensedikitkan tawa. Kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kata para sahabat, apa yang kau lihat ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku telah melihat surga dan neraka. Rasul pernah melihat surga dan neraka. Kalau surga dan neraka itu tidak ada, berarti Rasul tidak melihatnya. Rasul SAW mengatakan bahwa neraka berkeluh kesah kepada Allah dengan mengatakan, akala ba'di ba'dha, sebahagian dariku memakan sebahagian dariku. Ada bahagian daripada neraka jahanam dimakan oleh bahagian daripada neraka jahanam. Panasnya menghancurkan sebahagian yang ada di dalamnya. Akala ba'di ba'dha, sebahagian dariku memakan sebahagian dariku. Bisa difahami kira-kira? Ada bahagian daripada neraka jahanam hancur gara-gara panas neraka jahanam. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengizinkan neraka jahanam untuk menghembuskan 2 hembusan. 2 kali dalam setahun. Fa'adina laha binafasaini. Kata Nabi SAW, Allah mengizinkan kepada neraka jahanam untuk menghembuskan hembusan. Hawanya tadi itu dikeluarkan. Tidak mati di dalam neraka jahanam, tidak terkungkung saja dalam neraka jahanam itu. Dapat izin 2 kali dalam setahun. Kata Nabi SAW, itulah saat-saat di mana kalian merasakan panas yang paling panas di musim panas. Dan itulah saat di mana kalian merasakan dingin yang paling dingin di musim dingin. Jadi di saat panas terpanasnya musim panas, itu di saat neraka jahanam menghembuskan hawa panasnya. Musim dingin, saat yang paling dingin di musim dingin. Itulah saat di mana neraka jahanam menghembuskan hawa dinginnya. Ini menunjukkan azab di neraka jahanam terbagi 2. Panas yang luar biasa panas dan dingin yang luar biasa dingin. Jadi neraka jahanam tidak semuanya panas. Ada yang dingin, tapi dinginnya saking dinginnya menjadi azab dan petaka. Berarti setiap tahun ada hembusan nafas neraka jahanam. Panas 1 kali setahun, dingin 1 kali setahun. Menunjukkan neraka jahanam sudah ada. Dan setiap bicara Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah bicara surga dan neraka, Allah selalu menggunakan fi'il maudhi. Allah selalu menggunakan fi'il maudhi. Telah disiapkan.
uiddat. Tentang neraka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat. Telah disiapkan. Fi'il madhi, telah disiapkan. Berarti neraka sudah ada. Di dalam bicara tentang surga, Allah juga sering mengatakan a'addallah, Allah telah menyiapkan. U'iddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, telah disiapkan. Wallahu a'lam. Siapa penghuninya? Penghuninya yang dimaksud bukanlah penghuni seperti hunian di akhirat. Tidak seperti itu. Adapun hunian seperti di akhirat itu terjadi di akhirat nanti. Adapun yang sekarang dihuni, tapi hunian yang sangat terbatas. Seperti firman Allah tentang Fir'aun dan kaumnya, bahwa mereka digiring ke neraka setiap pagi dan sore. Setiap pagi dan sore, Fir'aun dan bala tentaranya dan orang-orang yang beriman kepadanya ketika di dunia, patuh dan taat kepadanya ketika di dunia, memusuhi Nabi Musa dan orang yang beriman, dimasukkan ke dalam neraka di sore hari, dikembalikan ke alam barzakh, pagi hari dimasukkan lagi ke neraka, kemudian dimasukkan lagi ke alam barzakh. Wa yauma taqumu sa'ah, kalau sudah terjadi hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke adab yang lebih pedih. Menunjukkan bahwa pagi dan sore itu tidak hari kiamat, tidak hari pembalasan kelak di hari kiamat, yaitu hari sekarang di alam barzakh. Buktinya mereka tidak diadab sepanjang waktu, namun pagi dan sore. Pagi dibawa ke neraka, dikembalikan ke alam barzakh, kemudian sore dibawa lagi ke neraka, dan dikembalikan lagi ke alam barzakh. Ini menunjukkan ini bukan hari kiamat. Wa yauma taqumus sa'ah, ketika kalau sudah terjadi hari kiamat, adkhilu ala fir'aun, masukkan Fir'aun kepada adab yang lebih pedih. Menunjukkan yang sebelumnya bukan hari kiamat. Ini nas dalam Al-Quran. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Ketika Fir'aun dan pasukannya dimasukkan ke dalam neraka pagi dan sore, menunjukkan bahwa neraka sudah ada dihuni. Neraka sudah ada dihuni. Wallahu a'lam. Seperti itu yang difahami, yang ana fahami. Bukan berarti dihuni dalam arti kata seperti yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang apa yang terjadi setelah kiamat. Bukan seperti itu makna neraka ada penghuni dan surga ada penghuni. Wallahu a'lam. Dan yang perlu kita tahu bahwa azab di neraka bertambah. Sebagaimana nikmat di surga bertambah. Maka kalau toh pun Fir'aun dan pasukannya diadab sekarang di neraka, maka neraka yang mereka masuki nanti setelah hari kiamat yang jauh adabnya lebih dahsyat daripada itu, karena adab di neraka bertambah. Bagaimana jika ada kelompok belajar terjemahan Al-Quran yang diiramakan? Apakah boleh, Ustadz? Ana tidak mengerti apa yang dimaksud belajar terjemahan Al-Quran yang diiramakan. Ana tidak mengerti maksudnya. Kenapa? Karena ini pasti pertanyaan kasus. Ada sebuah kasus ditemukan lalu ditanyakan. Ana tidak mengerti kasus itu apa dan bagaimana, iramanya bagaimana,
maksud irama itu yang bagaimana? Contohnya bagaimana kita tidak tahu. Oleh karena itu yang tidak tahu tidak boleh berbicara. Maka ana tidak tahu, ana tidak bisa berbicara. Apakah iblis dan syaitan akan diadab seperti yang ditimpakan juga kepada manusia? Yang masuk neraka diadab. Yang masuk neraka diadab. Jin walaupun tercipta dari api, namun dia bukanlah api. Walau tercipta dari api, namun dia bukanlah api. Hal yang sama, manusia tercipta dari tanah, tapi dia bukanlah tanah. Oleh karena itu iblis dari kalangan jin, dan jin-jin yang kafir yaitu syaitan, dan manusia yang kafir yaitu setan juga, setan dari kalangan jin dan manusia. Walaupun jin-jin itu berasal dari api, dia bisa diadab dengan api. Sebagaimana manusia berasal dari tanah, juga bisa diadab pakai tanah. Manusia bisa tidak diadab pakai tanah? Bisa. Sangat bisa. Kalau tidak percaya, ambil tanah 1 ton, lalu masukkan ke dalam benda, karung, lalu timpakan kepada manusia yang terbuat dari tanah. Atau keringkan dulu tanah itu, dari tanah liat, keringkan dulu menjadi keras, lalu lemparkan kepadanya. Artinya, adab adalah adab. Ada orang yang mengatakan iblis dari api, kalau dia masuk neraka, dia aman-aman aja karena dia adalah api. Itu batil. Dia juga akan menderita karena neraka adalah negeri azab. Neraka adalah negeri azab, siapapun yang masuk ke dalamnya akan diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walau iblis tercipta dari api, tapi dia bukanlah api. Walau manusia tercipta dari tanah, tapi dia bukanlah tanah. Asal usulnya adalah tanah, maka dia juga bisa teradab dengan tanah. Demikian juga dengan asal-usul penciptaan jin adalah api, dan dia juga bisa diadab dengan api. Dan adab di akhirat bukan hanya api saja. Banyak adab lain yang bukan api saja. Ana sering ditanya saudara-saudara, kamu ini aliran apa? Syafi'iyah, Malikiyah, atau apa? Apabila saya menjawab, saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka saya dibantah dan dikatakan, kalian harusnya mengikuti satu imam. Kalau tidak, kalian aliran sesat. Kalian harus mengikuti satu imam. Imam mazhab maksudnya. Kalau tidak, kalian sesat. Sebelum imam mazhab itu ada, semua orang sesat? Sebelum imam mazhab itu ada, semua orang sesat? Justru imam mazhab itu mengikuti ulama sebelum mereka. Dan ulama sebelum mereka mengikuti ulama sebelumnya, dan mengikuti para sahabat, dan para sahabat mengikuti Nabi. Ini yang benar. Oleh karena itu, kalau kita mengikuti mazhab, silahkan. Namun apabila ada pendapat mazhab yang kita tahu berbeda dengan dalil yang sahih, tinggalkan pendapat mazhab untuk dalil yang sahih. Tidak ada masalah mengikuti mazhab. Karena pada dasarnya imam mazhab adalah imam ahlu sunnah, yang juga mereka adalah orang-orang yang berusaha mengikuti dalil.
Yang salah adalah fanatik kepada madhab. Yang penting yang benar adalah madhab, yang bukan madhab semuanya batil. Ayah Imam Syafi'i ikut madhab siapa? Ayah Imam Malik ikut madhab siapa? Anaknya belum lahir. Maka kewajiban taat adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh imam madhab mengatakan apabila ada pendapatku yang berbeda dengan hadis yang sahih, tinggalkan pendapatku dan ambillah hadis yang sahih itu. Dan Imam Syafi'i mengatakan karena hadis yang sahih itulah madhabku. Maka tidak ada makna seperti yang tadi dikatakan bahwa kalau tidak ikut madhab, salah satu madhab berarti sesat. Wallahu a'lam. Ada sebuah pertanyaan namun sangat panjang, ana tidak bisa membacakannya. Wallahu ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba yang senantiasa berusaha untuk mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala mententramkan hati kita di atas ketaatan kepadanya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebar kurban bersama Masjid Al-Hijrah dan Asil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, Ramadan dan Idul Fitri telah kita akhiri. Idul Adha segera menghampiri. Tentunya di Idul Adha pelaksanaan penyembelihan hewan kurban adalah acara yang paling inti di antara inti-inti syariat selain sholat Id itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari tim yang ada di dalam manajemen Yayasan Asil Cahaya Tauhid mengajak saudara-saudariku, Anda saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, mari bersama-sama kita lakukan program tebar kurban. Bagi Anda yang ingin berkurban sapi secara kolektif, hanya dengan biaya Rp3.150.000. Harga tersebut sudah termasuk biaya operasional. Silahkan transfer melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor 755-755-5077 atas nama Yayasan Asil Masjid Al-Hijrah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0811-755-0202. Kepercayaan Anda yang akan membuatnya kita bisa melaksanakan program ini, dan Anda dan kami, kalau bukan karena ilahi dan taufik dari Allah pencipta langit dan bumi, tidak akan bisa melaksanakan hal seperti ini. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk saling bekerja sama. Anda mempercayakan, kami menerima amanah dan melaksanakan, dan Anda dan kita semoga mendapat ridho Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas partisipasi Anda kami ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Masyarul muslimin, masyarul muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya, demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kepada kita
dari apa yang Allah rezekikan kepada kita guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya.